Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang dianugerahi Allah dengan banyak kenikmatan seperti kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan berbicara dengan hewan dan jin. Ia adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam yang juga seorang nabi dan raja. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan ayahnya setelah ia wafat. Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah dan indah yang dibangun dengan bantuan jin dan burung-burung. Ia juga memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Salah satu hewan kesayangannya adalah burung hudhud yang dapat terbang jauh dan memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman. Dalam video kali ini kita akan membagikan mukjizat Nabi Sulaiman dan misteri kitab rahasia Nabi Sulaiman. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud, seorang nabi yang Allah berikan mukjizat berupa kekuasaan yang begitu luas. Seolah-olah beliau bisa menundukkan bumi dan seluruh isinya. Sebab mulai dari manusia, hewan, bangsa jin hingga angin dapat beliau kendalikan. Kemampuan ini ternyata merupakan anugerah dari Allah yang diwariskan dari Nabi Daud alaihi salam, sebagaimana tertuang dalam surat An-Naml ayat 16-17. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata." Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya, jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Quran Surah An-Naml ayat 16-17. Pemberian ini bukan tanpa alasan, sebab Nabi Sulaiman merupakan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman juga pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuasaan yang luas yang tidak pernah dan tidak akan pernah diberikan pada siapapun. Dia Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Shad ayat 35. Kisah Nabi Sulaiman dan hewan tidak bisa lepas dari peran seekor burung pembawa pesan bernama burung hudhud. Lantas burung seperti apakah hudhud itu? Banyak yang meyakini bahwa burung hudhud yang dikisahkan dalam Al-Quran Surah An-Naml merupakan burung pelatuk dengan nama ilmiah Upupa epops. Keistimewaan burung ini berupa kemampuan fisik serta daya ingat jelajah hingga bermil-mil jauhnya. Nama hudhud sendiri diambil dari bahasa Arab yang diberikan karena suaranya melengking seakan berkata hudhud. Selain itu, burung ini juga dikenal sebagai salah satu burung paling cantik dan eksotis di dunia. Mereka hidup dan tersebar di daratan Afrika, Eropa, hingga Asia. Sebuah untold story terungkap bahwa burung hudhud ternyata merupakan salah satu hewan yang dilindungi dan tidak boleh diburu dalam ajaran Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surad. Hadis riwayat Abu Daud. Selain memahami bahasa burung, Nabi Sulaiman juga mampu memahami bahasa serangga dan hewan lainnya. Lantas, bagaimanakah cara Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan? Dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan digambarkan dengan kemampuannya mendengar bisikan semut yang berbicara satu sama lain. Tidak hanya itu, Nabi Sulaiman juga mampu memerintahkan semut tersebut untuk taat pada perintahnya.
Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa Nabi Sulaiman diberi pemahaman berupa perkataan dan getaran percakapan antara hewan. Bahkan ia dapat memahami apa yang ada di benak makhluk Allah, baik yang diam maupun bicara. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan secara detail bagaimana Nabi Sulaiman menyampaikan pesannya kepada hewan-hewan ini. Sebuah untold story terungkap bahwa berdasarkan penelitian ilmiah, manusia sebenarnya memang bisa berkomunikasi secara nonverbal atau simbolik dengan hewan. Sebuah penelitian dari Cambridge University telah menemukan bahwa 30 spesies burung dan 20 spesies mamalia memiliki pola nada dan kecepatan yang sama dalam menyampaikan pesan dasar. Untold story-nya adalah manusia dan 59 hewan tersebut secara teori sebenarnya dapat memahami satu sama lain ketika mengekspresikan ancaman konflik, rasa sayang dan ketakutan. Meski dikenal sebagai raja dengan harta melimpah dan kekuasaan yang luas, tetapi Nabi Sulaiman tetap taat dan beriman kepada Allah. Sebuah untold story dalam kitab Duratun Nasihin fi Al-Waizin wal Irsyad karya Syekh Utsman bin Hasan mengisahkan kedermawanan Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman berkeinginan untuk memberi makan semua makhluk hidup di bumi ini, termasuk hewan di darat, laut ataupun udara. Lantas Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk mengizinkannya memberi makan semua makhluk hidup di bumi. Dikisahkan makanan yang disajikan Nabi Sulaiman memiliki panjang setara dengan 1 bulan perjalanan. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Sulaiman, makhluk manakah yang akan memulai makan hidangan yang kamu sediakan? Nabi Sulaiman menjawab, mereka yang mendarat di darat dan di laut. Lalu Allah memerintahkan ikan nun untuk menjadi yang pertama menyantap makanan yang disajikan Nabi Sulaiman. Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika melihat ikan besar tersebut melahap habis semua hidangan yang sudah disediakan. Ikan itu kemudian berkata, "Wahai Sulaiman, kenyangkanlah perutku. Kini aku masih merasa lapar." Seketika itu Nabi Sulaiman langsung bersujud sambil menangis kepada Allah memohon ampunan karena rasa sombong yang ada pada dirinya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tak sedikit konten di media sosial yang memperlihatkan hewan seperti semut, kucing, hingga musang seolah merespon rekaman suara potongan dari ayat suci Al-Quran. Dalam video-video tersebut dinarasikan bahwa hewan-hewan yang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran itu langsung berubah menjadi tenang. Lantas, benarkah rekaman suara bacaan ayat suci itu memang mujarab dan dapat dimengerti hewan? Rekaman suara yang digunakan tersebut ternyata merupakan lantunan ayat suci dari surat An-Naml ayat 30 yang artinya, sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman yang isinya berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa lantunan ayat suci bisa mempengaruhi hewan. Meski begitu, patut kita pahami bahwa bukan tidak mungkin hewan dapat memahami lantunan ayat suci Al-Quran. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sahabat soleh beriman, benarkah Nabi Sulaiman menyimpan kitab yang berisi ilmu untuk berbicara dengan hewan? Ketaatan pada ajaran Allah yang ada pada diri Nabi Sulaiman rupanya tidak tercermin pada umatnya. Bahkan setelah Nabi Sulaiman wafat, umat yang selama ini menjadi pengikut Nabi Sulaiman serta para ahli kitab justru bereaksi mencari-cari rahasia dari keilmuan Nabi Sulaiman. Mereka ingin memiliki kemampuan menguasai bahasa hewan dan membuat bangsa jin patuh.
Dengan memanfaatkan kondisi itu, lantas setan yang kerap mencuri rahasia dari langit membuat kalimat-kalimat sihir yang seolah-olah adalah ilmu Nabi Sulaiman. Setan kemudian memperdaya orang-orang yang berambisi menguasai ilmu Nabi Sulaiman dengan mengatakan kitab sakti Sulaiman terkubur di bawah singgasananya di Yerusalem. Hingga kini proses pencarian kitab kontroversial yang konon berisi kemampuan Nabi Sulaiman terus dicari, dan salah satu lokasi pencarian adalah di area Masjidil Aqsa. Padahal tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman menyimpan kitab tersebut. Sebab kemampuan yang dimiliki Nabi Sulaiman merupakan mukjizat yang semata-mata Allah berikan kepada para nabi utusannya. Wallahu a'lam bishawab.